Halo sahabat ekonomi, selamat datang di channel Mahasiswa Ekonomi. Yuk berwawasan lebih tentang ekonomi. The Federal Reserve System atau Bank Sentral Amerika. Pernahkah kamu berpikir kenapa uang dolar Amerika begitu perkasa di dunia ini? Siapa sih yang mencetak uang dolar itu? Jawabannya adalah di Bank Sentral Amerika. Kalau di Indonesia itu seperti Bank Indonesia, namun kalau di Amerika namanya adalah The Federal Reserve System. Tapi uniknya, The Federal Reserve System ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir orang yang bukan negara. Lebih ringkas, nama The Federal Reserve System ini, orang ekonom menyebutnya dengan sebutan The Fed. Lalu siapa sih sebenarnya The Fed ini? Kenapa bisa memiliki kuasa untuk mencetak uang dolar Amerika? Sebelum jauh ke sana, maka kita harus kembali ke sejarah mengenai latar belakang berdirinya The Fed di Amerika. Sebelum adanya The Fed, Amerika itu nggak punya yang namanya bank sentral yang menaungi kebijakan moneter mereka secara khusus. Padahal jauh sebelum itu negara-negara lain seperti Inggris, Belanda itu sudah punya bank sentralnya masing-masing. Dan pada masa itu, Amerika belum sejaya saat ini. Masih banyak banget yang namanya perang saudara dan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Diperparah, di tiap pergantian presiden, mereka mengeluarkan uang baru. Hal ini berpengaruh pada kepercayaan asing pada uang Amerika saat itu. Ya, bayangin aja ribetnya jadi warga Amerika kala itu ya. Yang dibuat pusing dengan berubahnya bentuk dan foto pada uang mereka tiap ganti presiden. Karena hal ini berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat, maka ada gagasan dari segelintir orang yang mengadakan pertemuan rahasia di Jekyll Island pada 1910. Pada akhirnya terwujudlah keinginan mereka untuk mendirikan suatu bank sentral pada 23 Desember 1913 yang peraturan perundang-undangannya ditandatangani langsung oleh Presiden Amerika Serikat kala itu, Presiden Woodrow Wilson. The Fed dibangun atas dasar kepanikan dan kekacauan krisis mata uang. Dan tugas awalnya adalah mengatur suku bunga, ketersediaan kredit perbankan, membuat kebijakan keuangan negara, mengatur lembaga keuangan, dan layanan keuangan lainnya. Walaupun berlaku sebagai bank sentral, namun The Fed berada pada posisi perusahaan swasta. Hal ini yang membuat kebijakan The Fed tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Hal ini juga menyebabkan posisi The Fed merupakan hal penting dan berpengaruh di negara Amerika, bahkan dunia pada saat ini. Walaupun sudah memiliki The Fed, Amerika juga tetap terkena krisis besar yang dikenal dengan nama The Great Depression pada tahun 1929 hingga 1939 yang mengacaukan ekonomi Amerika. Pada saat itu percetakan uang harus sesuai dengan nilai emas yang tergandung atau disebut juga dengan standarisasi emas. Jadi, gambarannya adalah ketika ingin mencetak uang dolar senilai 10 gram emas, maka emas yang dibutuhkan juga senilai 10 gram emas. Pada saat The Great Depression, terjadi juga kekosongan kas perbankan akibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada bank. Jadi bayangin aja ketika semua nasabah bank itu menarik uang mereka secara massal dan juga bersamaan. Ya, kita tahu bahwa bank itu juga menginvestasikan uang mereka, memberikan pinjaman, memberikan hutang. Ketika uang atau dana itu belum kembali, maka ya dana di bank itu kosong. Dan itu menyebabkan kepanikan yang sangat besar hingga meletusnya The Great Depression. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika datang sebagai pemenang dalam perang tersebut. Namun, ada pemenang, ada juga yang kalah. Seperti Jepang, Jerman, Italia, bahkan negara yang menang di daratan Eropa pun mengalami kerusakan yang parah. Dan membutuhkan dana untuk pembangunan. Karena Amerika menang,
Amerika secara fisik tidak mendapatkan kerusakan yang ada di daratan Amerika. Kerusakan hanya ada di pangkalan-pangkalan militer atau pangkalan yang ada di luar Amerika saja, seperti Hawaii. Maka ekonomi Amerika tergolong masih stabil. Disinilah Amerika memberikan pinjaman uang untuk pembangunan negara-negara yang rusak karena perang. Dimana sesuai sama prinsip supply and demand ekonomi, semakin banyak negara memberikan pinjaman dan diminati, maka permintaan akan mata uang negara tersebut, dalam hal ini dolar, akan meningkat. Hal ini semakin membuat peredaran dolar akan semakin meluas, dan seperti hal biasa ketika kita memberikan hutang, akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi negara penghutang. Hal ini juga yang dimanfaatkan Amerika dengan melakukan hutang bersyarat, yang tiap negara pasti berbeda sesuai dengan kepentingan Amerika. Walau pada dasarnya pencetakan uang dolar harus dengan standar emas, namun banyak negara yang heran dan curiga. Seberapa banyak sih emas yang dimiliki oleh Amerika itu hingga mampu mencetak sebanyak mungkin dolar yang ada pada masa itu. Dan pencetakan uang dolar ini tergolong terlampau banyak dan tidak wajar. Bayangkan, jika sebuah negara dengan susah payah menambang batu bara dengan barang yang memang nyata, kita sebut ini dengan barang bernilai real, namun oleh Amerika hanya dibayar dengan kertas yang diprint dan disahkan, lalu disebut dolar. Seperti uang mainan, bukan? Mungkin itu juga salah satu kenapa Amerika bisa sangat kaya dan peredaran uangnya sangat luas. Nah, akibat asumsi publik yang semakin kuat akan tuduhan dolar tidak lagi dibuat berdasarkan emas, Amerika tentunya pasti gusar ya. Banyak negara yang bertanya-tanya, jangan-jangan dolar mereka ini tidak bisa lagi ditukar dengan emas. Karena pada masa itu banyak banget masyarakat yang ingin menukarkan dolar mereka kembali ke dalam bentuk emas. Nah, hal ini mendapatkan respon dari Amerika. Pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden kala itu, yakni Presiden Richard Nixon, mengumumkan bahwa untuk sementara uang dolar tidak dicetak dengan standar emas, agar tak ada lagi nasabah yang menukarkan uang dengan emas. Katanya sih sementara ya, tapi nyatanya sementahun atau sampai sekarang. Hingga saat ini pun mereka kalau mau cetak uang ya tinggal cetak aja gitu. Karena peredarannya sudah ada di mana-mana, maka inflation tax yang ada saat pencetakan uang itu nyaris bernilai mendekati nol. Oh ya, inflation tax atau pajak inflasi ini adalah dampak inflasi yang timbul ketika suatu negara mencetak uang. Istilahnya, pajak inflasi pencetakan uang itu ditanggung oleh semua orang yang memegang uang tersebut. Nah, karena uang Amerika ini sudah terlalu banyak beredar di dunia ini, mungkin kamu salah satunya yang punya ya, entah itu sebagai investasi ataupun hanya sebuah souvenir. Inflation tax ini tetap berlaku pada semua orang yang pegang uang dolar. Nah, jika ada dampaknya, ya dampaknya harus dirasakan semua orang. Karena semua kewenangan dari The Fed tadilah, setiap kebijakan dari The Fed sekecil apapun itu bisa berpengaruh pada segmentasi pasar. Mata uang dolar juga menjadi mata uang global. Padahal harus digarisbawahi bahwa The Fed ini bersifat swasta loh. Tapi bisa ya menguasai dunia. Begitulah sistem keuangan bergulir. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita bahas kelanjutannya tentang uang lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.